Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solih Soliha kelas 3 ABC SDIT Abata Salahat. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, anak-anak bu guru yang soleh dan solihah, alhamdulillah hari ini kita dipertemukan kembali dalam mata pelajaran PAI, dan hari ini adalah pertemuan pertama di semester 2. Dan alhamdulillah ya, alhamdulillah pertemuan pertama ini kalian bertemu lagi dengan Ibu Herli ya. Kalau bukunya sudah dipersiapkan, silahkan kalian buka halaman 113 ya. 113, insya Allah hari ini kita akan belajar tentang, di pelajaran 8 kita belajar tentang Asmaul Husna. Sering dengar kata Asmaul Husna? Iya, ada lagunya Bu Guru. Nah, ada yang sudah hafal malah ya, 99 Asmaul Husna ya. Alhamdulillah. Kemudian pelajaran ke-9 tentang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, anak-anak Bu Guru yang soleh dan solihah, kita langsung buka saja pelajaran kita hari ini dengan melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, hari ini kita akan pelajari terlebih dahulu pelajaran ke-8, yaitu Asmaul Husna. Asmaul Husna, Asmaul Husnanya tidak keseluruhan ya, tidak 99 Asmaul Husnanya kemudian kita pelajari, tetapi bertahap. Mungkin di kelas 1 juga kalian sudah pernah belajar Asmaul Husna. Nah, di kelas 3 ini kita belajar Asmaul Husna 3 saja dulu ya, 3, yaitu Al-Wahhab, Al-Alim, dan As-Sami. Nanti kita bahas satu persatu ya. Oke, kita langsung belajar. Ada yang tahu anak-anak Bu Guru apa itu Asmaul Husna? Ada yang sudah tahu. Iya, benar sekali. Asmaul Husna itu adalah nama-nama yang terbaik, nama-nama yang terindah yang disematkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan disematkan, siapa yang menyematkan, tidak ya. Memang itu nama-nama Allah gitu ya, nama-nama Allah. Jadi Allah itu selain dipanggil Allah, kita juga bisa memanggilnya Al-Wahhab, bisa memanggilnya Al-Alim, As-Sami, Al-Basar ya, sering kita nyanyikan ya. Kemudian Ar-Razzaq, dan masih banyak yang lainnya, 99 ya. Dan itu semua adalah nama-nama yang terindah karena maknanya sangat luar biasa. Oke, kita belajar yang pertama, yaitu Al-Wahhab. Mengenal Asmaul Husna Al-Wahhab. Ada yang sudah tahu apa makna Al-Wahhab? Iya, tahu lah Bu Guru, kan ada di buku. Iya, benar. Al-Wahhab. Al-Wahhab artinya Allah Maha Pemberi. Iya, Al-Wahhab artinya Maha Pemberi. Jadi anak-anak Bu Guru yang soleh dan solihah, Allah itu maha baik ya, maha baik, sehingga Allah memiliki sifat Al-Wahhab. Al-Wahhab maha pemberi. Pemberi apa saja? Pemberi semua nikmat ya. Semua nikmat yang ada pada diri kita, yang kita terima itu adalah dari Allah. Mulai dari kita bangun tidur misalnya. Bangun tidur pagi-pagi kita sudah menghirup udara yang segar ya. Udara yang segar itu dari siapa? Dari Allah. Sudah itu kita kemudian masih berjumpa dengan pagi ya, masih ada dikasih umur oleh Allah. Siapa yang ngasih umur? Allah. Kemudian nanti sudah mandi, kita sudah siap sarapan gitu ya.
makanan dengan berbagai macam, ada nasi, ada lauk pauknya gitu, ikan, ayam dan lain sebagainya. Siapa yang mau memberi? Allah. Tetapi lewat tangan orang tua kita yang bekerja. Jadi alhamdulillah Allah senantiasa memberikan karunia-Nya kepada kita, dan itu setiap hari, setiap detik ya, setiap menit kita menerima pemberian dari Allah. Ya, jangan pernah sombong ya. Kita misalnya kita bisa berjalan itu bukan karena kita kemampuan kita, oh kaki kita kuat, tidak, tetapi Allah lah yang memberikan kekuatan sehingga kita masih bisa tegak berdiri ya, berjalan, berlari gitu ya. Kemudian kita masih bisa makan, kita berguru masih bisa ngomong gitu ya. Itu semua adalah pemberian Allah. Tubuh ini pemberian Allah gitu. Kita makan, kita minum, kita sekolah, rezeki, semua rezeki itu dari Allah. Lantas bagaimana kita mensyukuri pemberian Allah itu gitu. Mensyukurinya dengan melaksanakan semua perintahnya ya. Kita dikasih tubuh yang lengkap seperti ini, kita gunakan tangan kita ya untuk kebaikan, untuk saling tolong menolong, memberi makan kepada sesama. Misalnya kalau kita kelebihan rezeki ya, kemudian kita punya mata, kita gunakan untuk Allah kasih nikmat mata untuk melihat, kita gunakan untuk melihat ya yang baik-baik saja ya, tidak melihat game saja gitu, main kemudian gadget saja gitu ya. Kemudian Allah kasih umur ya, umur alhamdulillah sekarang kita masih hidup, kita manfaatkan untuk hal-hal yang positif, kita isi dengan hal-hal positif. Sholat 5 waktunya jangan bolong-bolong, kemudian ditambah dengan ibadah-ibadah sunnah lainnya. Kita mau rajin membaca Al-Quran. Pokoknya semua nikmat Allah ini, tubuh kita, semua yang ada di bumi ini kita manfaatkan untuk kebaikan. Itu tanda kita mensyukuri ya, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini kaitannya dengan materi ke-9 ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Al-Wahhab. Jadi bagaimana cara kita mengaplikasikan bahwasanya Allah itu Al-Wahhab, bukanlah Allah yang Maha Pemberi, memberi rezeki. Berarti kita juga selaku hamba juga harus punya sifat pemberi, yaitu memberi, suka memberi atau suka berbagi kepada sesama. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang tadi apa tadi? Maha Pemberi, Allah Maha Pemberi tadi? Iya, Al-Wahhab. Yang kedua, Asmaul Husna kedua adalah Al-Alim. Al-Alim. Al-Alim artinya Allah Maha Mengetahui. Allah Maha Mengetahui. Jadi Allah adalah zat yang mengajari kita dengan ilmu pengetahuan, dan pengetahuan Allah itu mencakup seluruh ilmu gitu ya. Jadi ilmu yang kita dapat ini hanya seujung, kalau kita ibaratnya kalau kita celupkan ke lautan, maka kita hanya seujung kelingking kita ini aja ilmu kita. Tetapi kalau ilmu Allah adalah seluas samudra gitu ya, seluas samudra yang ada di lautan. Dan Allah Maha mengetahui ya, apapun itu yang kita sembunyikan, yang kita rahasiakan, yang kita ucapkan gitu ya. Jadi jangan coba-coba berbohong, misalnya berbohong kepada orang tua kita misalnya ya. Karena kenapa? Karena Allah tahu gitu. Allah tahu apa yang kita sembunyikan atau apa yang kita rahasiakan. Ketika misalnya lagi ulangan, jangan coba-coba untuk mencontek. Karena kenapa? Karena Allah tahu tuh, Allah tahu kondisi kita. Allah Maha melihat ya, Allah Maha mendengar, Allah Maha segalanya. Nah, ini ada dalam surat Al-An'am ayat 59. Kata Allah,
Dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri. Dan Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Jadi Allah itu maha mengetahui, bukan di darat dan di laut saja, tetapi di angkasa semuanya ya. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur, melainkan Dia mengetahuinya pula. Jadi daun-daun ya, apalagi sekarang musim hujan ya, berguguran itu tidak terjadi kecuali memang dengan izin dari Allah. Allah yang menggerakkan daun untuk jatuh gitu. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitabnya yang nyata, tercatat rapi gitu ya. Setiap kejadian yang di alam semesta ini Allah yang mengatur gitu ya. Bahkan tadi daun yang gugur atau berjatuhan. Jadi Allah yang mengetahui, Allah yang menguasai ilmu. Jadi kita tidak bisa sombong nih, oh akulah yang paling pintar di kelas ini, akulah yang paling pintar di sekolah ini, oh akulah yang kan aku pintar karena usahaku sendiri. Tidak, tetapi Allah yang memberi kecerdasan kepada kita sehingga kita memiliki ilmu ya. Allah yang menggerakkan hati kita sehingga kita tergugah untuk menuntut ilmu. Anak-anak berguru, kenapa anak-anak berguru tetap bersemangat ya, bersemangat dalam menuntut ilmu? Karena Allah yang menggerakkan hati kita untuk senantiasa menuntut ilmu. Dan bersyukur ya, kita bersyukur karena Allah memilih kita untuk bersemangat tadi sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah, mensyukuri nikmatnya Allah gitu ya. Karena Allah sudah memberikan ilmu kepada kita, maka ilmu itu kita gunakan dengan hal-hal yang bermanfaat ya. Kita tahu misalnya ilmu tentang perkalian, kita gunakan untuk untuk hal-hal yang positif ya, tidak untuk menipu. Misalnya Kak Afif misalnya ya, jualan apel harganya 1 kilo 20.000. Ada pembeli beli 3 kilo. Nah, Kak Apip harus jujur, berarti 20 kali 3 berarti 60.000. Jangan nanti dibilang, "Oh, ini harganya 70.000." Nah, total semuanya 70.000. Nah, jadi perkaliannya itu dimanfaatkan untuk, atau pengetahuannya itu dimanfaatkan untuk kemaksiatan. Nah, dan itu tidak boleh ya. Harus digunakan dalam hal-hal yang bermanfaat, yang Allah suka, yang Allah ridho. Kenapa? Karena Allah yang memberikan kita ilmu pengetahuan tadi ya. Kemudian yang ketiga tadi Allah mengetahui apa? Ya, Al-Alim. Yang ketiga adalah As-Sami' ya. Al-Wahhab, Al-Alim, As-Sami'. Apa itu As-Sami'? As-Sami' artinya Allah Maha mendengar. Allah Maha mendengar. Iya, Allah Maha mendengar setiap apa yang kita ucapkan, bahkan yang baru terlintas di dalam hati kita. Semua ucapan, baik secara lisan, ketika kita berbisik-bisik sesama kawan kita, atau masih terlintas di hati kita, Allah Maha mengetahui dan mendengar apa yang terlintas tersebut. Allah mendengar semua perkataan kita ya, yang di dalam hati kita Allah tahu tuh. Misalnya kita lagi males, dengerin pelajaran dari Bu Herli ini, terpaksa nih. Nah, Allah tahu itu. Nah, siap-siap nanti walaupun kita menyimak, maka imbasnya kita tidak akan mendapat manfaat dari apa yang kita simak. Kenapa? Karena tidak ada rasa senang, sudah dongkol duluan gitu ya. Padahal apa yang Bu Herli sampaikan, guru-guru lain sampaikan adalah sebuah ilmu yang insya Allah akan bermanfaat untuk kita semua. Jadi terus bagaimana kalau Allah Maha mendengar? Berarti kita harus hati-hati berucap gitu ya. Ngomongnya yang baik-baik saja, berkata yang baik-baik saja, melintas di hati juga yang baik-baik saja. Jangan kemudian iri, dengki ya, jangan kemudian Nah, walaupun dalam hati, tetapi Allah tahu
kita benci sama seseorang tadi, maka kita senantiasa berdoa sama Allah, Rabbi syrah li sadri, ya Allah lapangkan dadaku ya, wa yassirli amri, mudahkan segala urusanku, yafqahu qauli, dan lancarkan lisanku dalam kebaikan, ngomongnya yang baik-baik saja. Kalau misalnya lagi dongkol misalnya, kita banyak-banyak istighfar ya, banyak-banyak istighfar supaya tidak keluar kata-kata yang menyakitkan bagi saudara kita, bagi teman-teman kita ya. Ingat, apapun yang kita ucapkan Allah Maha mendengar, maka ucapkanlah yang baik. Kemudian kita juga selaku hamba berarti harus mendengar hal-hal yang baik juga ya, supaya kita bisa ngomong yang baik gitu. Kalau kita salah mendengar, maka apa yang kita omongkan juga akan salah kepada orang lain ya. Oke, itu untuk Asmaul Husna. Jadi Asmaul Husna tadi kita pelajari ada Al-Wahhab, Maha Pemberi, kemudian Al-Alim, Maha Mengetahui, dan As-Sami, Maha Mendengar. Semoga kita bisa mengambil ibrah dari ketiga Asmaul Husna tersebut. Jadi kalau misalnya berdoa kepada Allah, libatkan tuh, ucapkan ya Sami, ya Wahhab gitu ya. Ya Alim, kalau kita butuh ilmu pengetahuan, ngomong sama Allah, ya Alim, ya Alim ya. Wahai Allah yang Maha Mengetahui, wahai Allah yang menguasai ilmu pengetahuan, seluruh ilmu pengetahuan, karuniakan kepadaku sedikit ilmu, atau banyak-banyak juga boleh ya, ilmu pengetahuan kepada kita, agar Allah senantiasa menjernihkan pikiran kita ya, senantiasa mencerdaskan otak kita. Baik, itu ya tentang Asmaul Husna. Kemudian di bab 9 ada tentang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi kan Allah Maha Memberi nih, Maha Pemberi, Al-Wahhab. Nah, bagaimana kita menyikapi pemberian-pemberian Allah itu? Salah satunya dengan mensyukuri segala pemberian Allah tadi. Bagaimana cara mensyukurinya? Dengan menjalankan semua perintahnya ya, dan menjauhi larangannya. Kita apa perintahnya? Kita sholat 5 waktu, kita berkata yang baik, kita sekolah yang rajin, kita mengerjakan tugas dari bu guru dan bapak ibu gurunya gitu. Itu adalah bentuk kita syukur ya, syukur kepada Allah, berterima kasih. Nah, syukur itu artinya berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala karena sudah diberikan banyak nikmat ya. Nikmat sehat, kita gunakan kesehatan di masa pandemi ini. Misalnya banyak orang yang sakit gara-gara imunitas tubuhnya kurang. Nah, alhamdulillah kita tidak termasuk di dalamnya. Maka kita bersyukur kepada Allah karena Allah memberikan karunia kepada kita, dan mendoakan kalaupun ada saudara kita, teman kita yang terkena imbas dari pandemi COVID-19. Apa landasannya? Apa perintah bersyukur ini? Ada tidak sih di Al-Quran? Ada di surat Ibrahim ayat ke-7. Ibrahim ayat ke-7 kata Allah, wa id ta'azzana rabbukum a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa id ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhan memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, nah kata Allah, ketika kamu bersyukur, niscaya aku Allah akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, kata Allah, maka azabku sangat pedih. Jadi ketika kita bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat karunia rizki ya, sehat, waktu luang, umur yang panjang, kemudian ilmu pengetahuan, kemudian kita bersyukur dengan itu semua, maka Allah akan melimpahkan, menambah, dan terus bertambah nikmat itu, sehingga kita semakin kaya dengan nikmat itu ya, dan kita semakin memberi ya, menyalurkan nikmat itu kepada sesama gitu, memberi
berbagi nikmat tersebut kepada sesama, maka Allah akan senantiasa melimpahkan. Tetapi kalau misalnya kita tidak bersyukurnya apa? Lah sudah dikasih kesehatan, sudah dikasih rezeki yang banyak, tetapi kita tidak bersyukur, tidak mau berbagi dengan sesama ya, tidak mau memanfaatkan kesehatannya untuk beribadah gitu ya, maka siap-siap nih, kata Allah, azab Allah itu sangat pedih. Bisa saja suatu ketika kita akan diberikan sakit gitu ya, supaya kita merasakan gitu ya, bukan berarti tergantung orang tersebut memaknanya apakah ini azab karena dia jarang ibadah gitu, sholat 5 waktunya bolong-bolong misalnya, ataukah ini teguran kepada kita karena sudah lalai terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bersikap? Ya tadi sikap syukur kita ya dengan menjalankan, mematuhi aturan-aturan Allah gitu ya. Ketika misalnya ujian tidak mencontek, ketika berkata kita berkata yang baik saja. Ketika mendapat rezeki kita tidak cukup hanya rezeki untuk kita, tetapi kita berbagi sama sesama. Ketika dengan teman kita lebih makanan kita beri gitu ya. Pokoknya menjadi hamba Allah yang Allah sukai, supaya Allah semakin sayang, semakin memberi banyak nikmat kepada kita ya. Dan ketika Allah sayang, maka Allah akan melimpahkan nikmat, dan insya Allah kita tidak termasuk orang yang kufur nikmat ya, mengingkari nikmat Allah. Dan Bu Guru yakin anak-anak Bu Guru semua adalah anak-anak yang senantiasa rajin bersyukur ya, rajin bersyukur kepada atas nikmat yang Allah berikan ya kepada anak-anak semua ya. Tidak sombong ya dengan karunia itu, suka berbagi, suka menolong, suka bantu orang tua, itu adalah bentuk syukur ya. Tidak membantah kedua orang tua kita. Kenapa? Nikmat kita ketika kita masih punya orang tua itu adalah karunia Allah gitu ya. Allah masih memberi orang tua yang baik, yang menyayangi kita, yang memfasilitasi kita bersekolah gitu. Alhamdulillah. Jadi senantiasa berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Salah satu syukur kita kepada Allah atas karunia yang Allah berikan. Demikian dari Bu Herli untuk hari ini ya, tentang Asmaul Husna, Al-Wahhab, Al-Alim, As-Sami, dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga materi ini bermanfaat dan kita semua menjadi ahli syukur ya, sehingga Allah semakin cinta kepada kita semua. Demikian, mohon maaf jika banyak kekurangan. Pekan ini juga ada tugas ya, untuk pekan ini pelatihan yang ganda saja ya, halaman 122 sampai 123 dan halaman 134 dan 135 yang ganda saja, mudah kok ya, tinggal silang-silang aja ya. Tetapi Bu Guru berharap bukan hanya silang-silang saja ya, tetapi memang benar-benar paham atas materi yang sudah diberikan. Demikian, kita tutup dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Bu Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.